wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permainan yes or no tebak matematika. Baiklah. Anggota kelompok dari kelompok 1 ada yang pertama Abdul Furqan, yang kedua Lukiana Jasmine Latifah, dan saya sendiri Nur Laila Ramadhani, dan ada Tristania Aura Madani. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih sejarah permainan dari yes or no tebak matematika ini. Baiklah, untuk penjelasan sejarah permainan akan dijelaskan oleh Abdul Furqan. Kepada Abdul Furqan, waktu dan tempat silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan dari permainan yes or no ini. Yang mana permainan yes or no tebak-tebakan matematika telah ada sejak lama dan dikenal dalam berbagai peradaban seperti peradaban Romawi, Yunani, Mesir, Cina, dan Babilonia. Permainan yes or no tebak-tebakan matematika juga telah digunakan untuk mengembangkan kemampuan matematis seperti memahami hubungan antara sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Berikutnya, apa sih fungsi dan tujuan dari permainan tebak yes or no matematika ini? Yang pertama adalah untuk permainan ini berfungsi sebagai media pembelajaran matematika untuk menghilangkan kebosanan siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, permainan ini berfungsi sebagai media pembelajaran matematika untuk menghilangkan kebosanan siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah permainan ini juga membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemikiran kritis dan kreativitas. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul Furqan karena telah menjelaskan kepada kita apa sih sejarah ya dari permainan yes or no tebak matematika ini. Nah, kemudian untuk menjelaskan bagian kelebihan dan kekurangan dari permainan yes or no tebak matematika akan dilakukan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan masuk ke kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan yang didapat setelah kita bermain permainan ini, yang pertama, permainan ini pasti berfungsi utamanya adalah sebagai media pembelajaran matematika. Nah, media pembelajaran ini bisa menghilangkan kebosanan siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, permainan ini juga memiliki fungsi sebagai media pembelajaran. Sama sih. Langsung yang ketiga aja. Nah, yang kedua, permainan ini juga bisa membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemikiran kritisnya. Karena nanti dalam permainan ini akan dilihat setelah ini ada demonstrasinya, siswa diminta untuk berpikir kritis untuk menyebutkan sifat-sifat, kategori bangun ruang dan bangun datar yang akan dilakukan pada permainan ini. Oke, next. Oke, selanjutnya kekurangan. Karena ada kelebihan, tentunya akan ada kekurangan juga dari permainan ini. Yang pertama, kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan banyak soal-soal. Karena nanti permainan ini dilakukan satu persatu oleh siswa, sehingga kita ketika membuat ataupun melakukan permainan ini, kita harus membuat banyak soal agar siswa ataupun semua siswa dalam kelas tersebut bisa bermain. Selanjutnya, tidak melibatkan perhitungan karena permainan ini dikhususkan oleh pemahaman konsep. Jadi yang pertama kita akan memahamkan konsep apa sih bangun ruang, apa itu bangun datar, dan juga sifat-sifat yang dimiliki dari setiap bangun ruang dan setiap bangun datar tersebut. Yang selanjutnya adalah kekurangan, yaitu kemungkinan didominasi siswa tertentu. Karena biasanya siswa yang sudah memiliki pemahaman konsep yang baik, biasanya dia akan bisa menjawab banyak soal. Nah, ini juga berkemungkinan bahwa siswa-siswa itu saja yang menjawab dengan benar. Itulah kekurangan dari permainan ini. Nah, selanjutnya pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap matematis yang didapatkan siswa dari bermain permainan matematika ini ataupun permainan yes or no tebak matematika. Nah, yang pertama, siswa bisa memahami definisi, kemudian ciri-ciri bangun datar, serta mengidentifikasi apa saja sih sifat-sifat dari bangun datar dan bangun ruang yang dimiliki oleh soal-soal yang kita berikan. Selanjutnya, peserta didik itu juga dapat mengembangkan keterampilannya untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis nih bentuk-bentuk dari bangun ruang ataupun bangun datar yang akan kita beri juga nanti soalnya. Nah, selanjutnya
permainan yes or no tebak matematika ini juga bisa meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga itu dapat meningkatkan mereka atau membuat mereka mengeksplorasi banyak hal ataupun sifat-sifat bangun data dan bangun ruang. Kemudian peserta didik juga diajarkan untuk tidak takut membuat kesalahan karena nanti akan ada tebak-tebakan, jadi mereka tidak perlu takut salah karena jika tidak melakukan kesalahan tidak akan menemukan yang benar seperti itu. Nah, selanjutnya permainan ini juga dapat menumbuhkan sikap tekun dan juga disiplin siswa dalam mematuhi aturan-aturan dari permainan yes or no tebak matematika ini. Oke, next please. Oke, selanjutnya bagaimana sih aturan dalam bermain yes or no tebak matematika ini? Untuk penjelasan aturan bermain akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lukiana Jasmine Latifah. Kepada Lukiana, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Lukiana Jasmine Latifah akan menjelaskan mengenai aturan bermain yes or no tebak matematika ini. Jadi dalam permainan ini terdapat dua peran, yaitu helper dan juga penebak. Nah, helper ini adalah orang yang memberitahu ketepatan jawaban yang dilontarkan nantinya oleh si penebak, misal dengan mengatakan yes or no. Kemudian penebak itu adalah orang yang akan menebak dan menjawab bangun datar atau bangun dua yang nantinya akan diberikan. Selanjutnya aturan yang selanjutnya itu adalah penebak dilarang menyebutkan nama bangun datar dan bangun ruang. Seandainya nanti soal yang diberikan itu adalah misalnya setabung, maka penebak itu sebagai penebak tidak boleh menjawab bahwa alasnya itu berbentuk lingkaran, tidak boleh dijawab karena itu adalah bagian dari bangun datar. Selanjutnya itu adalah ketika penebak sudah mendekati jawaban pertanyaan, helper itu diperbolehkan untuk mengatakan sedikit lagi atau hampir. Maka itu akan membantu si penebak untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, jika penebak tidak dapat menjawab pertanyaan, maka penebak dapat mengatakan pas dan akan dilanjutkan oleh pertanyaan lain dan penebak yang lainnya juga. Selanjutnya, durasi waktu tiap kelompok yang diberikan itu adalah 5 menit. Skor yang didapatkan oleh kelompok itu ditentukan dengan berapa banyaknya pertanyaan yang nantinya dapat dijawab oleh kelompok tersebut dalam rentang waktu durasi yang telah diberikan, yaitu 5 menit tadi. Mungkin sekian aturan permainan yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lukiana telah menjelaskan kepada kita bagaimana aturan permainan ataupun cara bermain dari permainan yes or no tebak matematika ini. Selanjutnya, penjelasan tentang prosedur permainan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tristania Ramadhani. Kepada Tristania, waktu dan tempat disilakan. Oke, baiklah, saya Tristania Ramadhani akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur dari permainan yes or no tebak matematika ini. Nah, untuk prosedur yang pertama itu siswa akan membuat 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu setiap kelompok itu akan menentukan 1 orang yang akan menjadi helper dan sisanya itu akan menjadi penebak yang akan menjawab pertanyaan secara bergilir nantinya. Lalu pada ronde pertama itu yang akan bermain adalah kelompok 1, begitu juga seterusnya. Jadi di ronde kedua dimainkan oleh kelompok 2, ronde ketiga dimainkan oleh kelompok 3 dan sampai semua kelompok itu bermain. Nah, selanjutnya saat permainan dimulai, posisi helper berhadapan dengan para penebak, di mana para penebak itu nanti berbaris. Jadi posisinya helper di sini misalnya, lalu si penebak itu akan berada di hadapan si helper. Selanjutnya saat pertanyaan itu diberikan, penebak mulai untuk menebak sifat-sifat atau ciri-ciri bangun datar ataupun bangun ruang yang nantinya akan diberikan. Lalu helper akan menjawab yes or no pada setiap tebakan yang dilontarkan oleh penebak nantinya. Next please. Nah, lalu jika penebak berhasil menjawab, maka pertanyaan akan dilanjutkan. Dan jika pertanyaan tidak dapat dijawab, maka penjawab dapat mengatakan pas. Lalu pertanyaan itu akan muncul kembali jika waktunya masih ada, di mana durasinya tadi kan 5 menit. Lalu ketika penebak berhasil menjawab atau Lalu ketika penebak berhasil menjawab atau si penebak itu mengatakan pas, maka penjawab akan mundur ke belakang
dan dilanjutkan oleh penebak selanjutnya. Tadi kan para penebak itu kan berbaris secara tertib. Nanti jika penebak yang paling depan itu berhasil menebak ataupun bilang pas, maka penebak itu mundur ke belakang dan dilanjutkan oleh penebak di belakangnya. Selanjutnya permainan ini akan berulang hingga durasi yang diberikan habis. Dan setelah kelompok 1 selesai, dilanjutkan dengan ronde kedua oleh kelompok 2 dan seterusnya hingga semua kelompok nantinya itu akan ikut bermain. Baiklah, sekian prosedur yang saya jelaskan. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan permainan kami. Baiklah, untuk permainan ini akan diwakili oleh kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, Amin Rahmi adalah seorang helpernya dan 4 orang yang lainnya adalah penebaknya. Untuk aturannya sudah paham? Sudah? Bisa kita mulai bermain? Bisa. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Nanti akan ada belnya kalau waktunya telah habis. Untuk permainan dimulai dari sekarang. Bangun datar, No. bangun ruang, Yes. 4 sisi, No. 8 sudut, Yes. kubus, No. prisma, No. punya 8 rusuk, No. 12 rusuk, Yes. balok, Yes. Yeay. No semua. Bangun datar, No. bangun ruang, Yes. sisi datar, bangun ruang sisi datar, Yes. alasnya memiliki sisi 4, Yes. balok, No. kubus, Yes. Bangun ruang. Yes. 4. Memiliki 8 sisi, No. memiliki 4 sisi, No. memiliki 13 tusuk, No. memiliki 12 tusuk, No. kerucut, No. lepas terus. Oke. Berapa? Punya titik sudut, No. punya rusuk, Yes. rusuk berjumlah 1, No. 2, Yes. sisinya 2, No. sisinya 3, Yes. punya titik sudut, No. bangun datar sisi lengkung, Yes. tabung, Yes. Betul. bangun ruang, Ini enam. bangun ruang, Yes. punya sudut, Yes. 4 sudut, No. 4 sisi, No. 12 tusuk, No. 5 sisi, Yes. 5 sudut, Yes. 5, Hampir. 5 segi 4, Yes. bangun datar, Yes. memiliki 4 sisi, No. 5 sisi, No. 3 sisi, No. tidak memiliki sudut, No. lingkaran. Yes. Yes. Bangun datar. Yes. Mempunyai diagonal. Yes. Diagonalnya 2. Yes. Yang lain, Ya. Yes. ayo guys, sama guys, bangun ruang, No. bangun datar, Yes. sisinya sama-sama panjang, No. sisi yang berhadapan sama panjang, No. punya tinggi, Yes. 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 punya 4 sisi, No. 5 sisi,
habis. Habis. Ini kita dapat menang. Yeay. Baiklah, kelompok 1 berhasil menjawab 7 poin. Nah, seperti itulah demonstrasi dari permainan ini. Ketika mendemonstrasikannya di sekolah nanti akan ada beberapa kelompok. Kelompok yang mendapatkan poin tertinggi dialah pemenangnya. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dan juga demonstrasi permainan yes or no tebak matematika dari kami kelompok 1. Terima kasih atas